Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pertanyaan pemantik 1. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Tahukah kamu apa itu bahasan muamalah dalam Islam? Bab ini akan membahas konsep muamalah dalam hal pengertian muamalah, cakupan fikih muamalah, kaidah umum, dan perbedaan antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah secara bahasa diambil dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, atau saling mengamalkan. Adapun fikih muamalah dalam arti yang lebih luas adalah aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Ada kaidah umum dalam menentukan hukum asal dalam masalah ibadah adalah segala sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah umum menjadi berbeda dalam menentukan hukum asal muamalah. Segala sesuatunya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep dasar dalam bahasan fikih ibadah adalah asal sesuatu adalah haram, kehati-hatian dalam berfatwa, tidak rasional atau ta'abudi, bersifat statis atau tetap, dan sedikit peluang ijtihad. Sedangkan konsep dasar dalam bahasan fikih muamalah adalah asal sesuatu adalah halal, kemudahan atau unsur maslahat, bersifat rasional atau ta'akuli, senantiasa berkembang, dan porsi ijtihadnya besar. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Bagaimanakah konsep jual beli dalam Islam? Berikut ini akan membahas bab jual beli tentang definisi jual beli, syarat dan rukun jual beli, kemudian hukum jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa diambil dari kata al-bay'u yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Adapun definisi jual beli secara istilah fikih adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain melalui cara tertentu dengan tujuan memperoleh hak milik. Dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257 dan Quran surat An-Nisa ayat. Hukum jual beli bisa berbeda tergantung konteks atau keadaan yang mempengaruhinya. 1. Hukumnya mubah. Ini adalah hukum asal jual beli. 2. Bisa menjadi wajib jika digunakan untuk membayar hutang. 3. Atau hukumnya sunnah jika sangat dibutuhkan pembeli. Bahkan bisa menjadi haram jika jual beli dalam rangka kemaksiatan. Rukun dan syarat jual beli. Ada 4 rukun beserta syarat yang menyertainya. Rukun pertama, adanya penjual. Syarat bisa menjadi penjual adalah baligh, berakal, dan atas kehendaknya sendiri. Rukun kedua, adanya pembeli. Syarat bisa menjadi pembeli sama dengan syarat penjual, yaitu baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri. Rukun ketiga, adanya objek jual beli. Syarat barang dapat diperjualbelikan adalah barangnya harus suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan, milik sendiri, wujud, bentuk, ukuran, dan sifatnya diketahui penjual dan pembeli. Rukun keempat, adanya kesepakatan atau ijab kabul.
Syarat sah ijab kabul adalah harus berhubungan, bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan lain, dan kesepakatannya tidak dibatasi oleh waktu. Pembahasan berikutnya adalah khiyar. Pengertian khiyar adalah memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Jenis khiyar yang diperbolehkan ada 3 macam. Yang pertama, khiyar majelis, yaitu khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli, namun batas maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Dan yang ketiga, khiyar aibi, yaitu kebolehan mengembalikan barang atau diskon harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Pertanyaan pemantik 3. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Bagaimanakah praktek hutang piutang dalam Islam? Cakupan definisi dalam hutang piutang. Yang pertama, ada istilah dain. Ini merupakan cakupan yang lebih umum, yaitu mencakup segala jenis hutang seperti pinjam meminjam, hutang dalam sewa menyewa, dan sebagainya. Yang kedua adalah qardu. Istilah ini mempunyai cakupan definisi yang lebih khusus, yaitu hutang yang dimiliki karena akad pinjaman atau hutang piutang. Jadi, setiap qardu adalah dain, namun dain belum tentu qardu. Hukum hutang piutang juga bisa berbeda tergantung konteks atau keadaan yang mempengaruhinya. Hukum hutang piutang adalah mubah. Ini adalah hukum asal hutang piutang. Bisa menjadi wajib jika penghutang dalam situasi darurat, atau hukumnya sunnah jika untuk membantu sesama. Bahkan, hutang piutang bisa menjadi haram jika dalam rangka kemaksiatan. Rukun dan syarat dalam hutang piutang. Rukun atau hutang piutang dapat terjadi jika ada orang yang berhutang dan berpiutang, barang atau harta yang dihutangkan, dan akad ijab kabul. Syarat sahnya hutang piutang adalah pelaku harus sudah baligh dan berakal. Barang atau harta harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya. Kemudian, saat proses akad tidak mensyaratkan tambahan tertentu. Ada beberapa anjuran yang sebaiknya dilakukan dalam praktek hutang piutang, yaitu menuliskan hutang piutang, menghadirkan saksi, dan memberikan jaminan. Sebagai pengingat bahwa mengembalikan hutang hukumnya wajib meski tidak ditagih, dan menunda membayar hutang pada saat mampu termasuk perbuatan zalim. Pertanyaan pemantik 4. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Bagaimanakah konsep dalam praktek riba dalam Islam? Definisi riba. Pengertian riba secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Adapun riba secara istilah fikih adalah setiap penambahan pada hutang yang disyaratkan dalam transaksi, baik kualitas atau kuantitas, baik banyak atau sedikit, adalah riba yang diharamkan. Dalil haramnya praktek riba terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah kedua ayat 257. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jenis riba secara garis besar terbagi kepada 2 bagian,
yaitu riba dalam hutang piutang dan riba yang ada dalam jual beli. Riba dalam area hutang piutang ada dua jenis, yaitu riba qardu adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. 2. Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayarkan lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Berikutnya, riba yang berada dalam area jual beli ada dua jenis, yakni riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, yakni emas dan perak dan beberapa jenis makanan. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Pertanyaan pemantik 5. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa saja praktek muamalah dalam era modern saat ini? Transaksi di era modern. Beberapa contoh dan bentuk jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern diantaranya: kasus jual beli online, praktek kredit menggunakan leasing, dan bunga bank. Jual beli online, hukumnya adalah boleh karena sudah memenuhi rukun jual beli, meskipun tidak satu majelis atau dalam ruang virtual atau dunia maya. Rasionalisasinya adalah kegiatan akad ijab dan kabul terjadi melalui aplikasi chat atau obrolan. Lalu, sistem jual beli online bisa juga dikategorikan sebagai akad salam atau pesan atau pre-order. Bahkan sistem COD bisa dikategorikan sebagai wakalah atau perwakilan sebagai penjual atau pembeli. Berikutnya, kredit menggunakan leasing, yaitu jual beli yang melibatkan pihak ketiga, yakni lembaga keuangan. Dalam kasus ini ditemukan perbedaan pendapat di antara para ulama. Hukumnya menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i adalah sah dan halal karena dapat dikategorikan sebagai akad syuf'ah atau akuisi. Adapun barang menjadi milik bersama hingga pembayaran cicilan lunas. Namun pendapat ulama lain, hukumnya haram karena pembeli membayar ke lembaga keuangan disertai bunga. Praktek lainnya adalah bunga bank. Terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat antar ulama dalam menghukumi bunga bank. Yang pertama, hukumnya haram karena bunga bank dikategorikan sebagai riba nasi'ah. Terjadi penangguhan penerimaan atau penyerahan objek jual beli. Fatwa ini dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dan Syekh Ibnu Baz, juga Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, hukumnya halal karena bunga bank dikategorikan sebagai hasil usaha. Fatwa ini disepakati oleh Syekh Mahmud Saltut dan Dr. Ali Jum'ah. Pendapat ketiga, bunga bank adalah perilaku syubhat. Belum jelas halal haramnya. Untuk itu, lebih baik dihindari. Dari sini dapat disimpulkan bahwa para ulama bersepakat bahwasanya riba hukumnya haram secara pasti. Namun, berbeda pendapat apakah bunga bank termasuk riba atau tidak, sehingga memerlukan sikap toleransi dan saling menghormati. Pertanyaan pemantik 6. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Bagaimana implementasi fikih muamalah dalam sikap sehari-hari? Implementasi sikap. Melalui fikih muamalah, Islam ingin menghadirkan praktek jual beli dan hutang piutang dengan sikap
kejujuran, tanggung jawab, dan rasa kepercayaan. Demikian sesi belajar kali ini. Wallahu a'lam bishawab.